Halo pemirsa Kitab Mawas Diri, dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Berdirinya Majapahit, pada bagian kedua. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum menyusul ke Tuban, orang-orang Mongol kembali berhenti di Pulau Karimun Jawa, untuk bersiap-siap memasuki wilayah Singhasari. Setelah berkumpul kembali di Tuban dengan bala tentara Mongol, Ike Mese mengetahui kalau Kertanegara memiliki ahli waris bernama Raden Wijaya. Ia pun mengirim utusan menemui Raden Wijaya yang berkampung di Majapahit. Raden Wijaya bersedia menyerah dan tunduk kepada Mongol, asalkan terlebih dahulu dibantu mengalahkan Jaya Katuang Raja Kadiri. Ike Mese kemudian diundang ke desa Majapahit. Diputuskan bahwa Ike Mese akan membawa setengah dari pasukan kira-kira sebanyak 10.000 orang, berjalan kaki menuju Singhasari, selebihnya tetap di kapal, dan melakukan perjalanan menggunakan sungai sebagai jalan masuk ke tempat yang sama. Sebagai seorang pelaut yang berpengalaman, Ike Mese, yang sebenarnya adalah suku Uighur, dari pedalaman Cina, bukannya bangsa Mongol, mendahului untuk membina kerjasama dengan penguasa-penguasa lokal, yang tidak setia kepada Jaya Katuang. Kisah serangan Mongol terhadap Jawa tersebut, tercantum dalam catatan sejarah dinasti Yuan, yang telah diterjemahkan oleh W.P. Groenevet, dalam bukunya, Notes on the Malay Archipelago and Malacca, compiled from Chinese Sources, 1880. Menurut cerita para raton, permohonan Arya Wiraraja kepada Kaisar Tiongkok untuk memperoleh bantuan dalam usahanya menyerang kerajaan Kediri, dengan janji 2 orang putri dari Tumapel dan seorang putri dari kerajaan Kediri, yaitu Ratna Kesari, pada hakikat adalah bumbu romantis dari pengiriman tentara tersebut. Tanpa permohonan bantuan dan janji tersebut, tentara Tartar pasti datang ke Jawa untuk menuntut balas atas penghinaan utusannya yang bernama Mengki oleh Prabu Kertanegara. Di muka telah diuraikan bagaimana watak Kaisar Kubilai Han yang sangat ambisius untuk memperluas daerah kekuasaannya, namun hal tersebut berbenturan dengan Prabu Kertanegara yang sadar akan keagungannya sebagai raja yang berdaulat, sehingga tidak mau tunduk begitu saja akan keinginan Kaisar Kubilai Han. Armada kapal kerajaan Mongol selebihnya dipimpin langsung oleh Sipi, memasuki Jawa dari arah Sungai Sedayu dan Kalimas. Setelah mendarat di Jawa, ia menugaskan Ike Mese dan Kauh Sing untuk memimpin pasukan darat. Beberapa panglima, pasukan 10.000-an, turut mendampingi mereka. Sebelumnya, 3 orang pejabat tinggi diberangkatkan menggunakan kapal cepat menuju ke Majapahit. Untuk mempermudah gerakan bala tentara asing ini, Raden Wijaya memberi kebebasan untuk menggunakan pelabuhan-pelabuhan yang ada di bawah kekuasaannya, dan bahkan memberikan panduan untuk mencapai Daha, ibu kota Singhasari. Ia juga memberikan peta wilayah Singhasari kepada Sipi, yang sangat bermanfaat dalam menyusun strategi perang menghancurkan Jaya Katuang. Selain Majapahit, beberapa kerajaan kecil turut bergabung dengan orang-orang Mongol, sehingga menambah besar kekuatan militer sudah sangat kuat ketika berangkat dari Cina. Persengkongkolan ini terwujud sebagai ungkapan rasa tidak suka mereka terhadap Raja Jaya Katuang, yang telah membunuh Kartanegara melalui sebuah kudeta yang keji. Berita pendaratan pasukan dari Tartar telah tersiar sampai di kerajaan Kediri. Berita pendaratan tersebut ditambah dengan pemberontakan rakyat Majapahit dan penduduk di sebelah timur Tegal Bobotsari, dipimpin oleh Arya Wiraraja. Berita tersebut menimbulkan keributan antara rakyat dan tentara Kediri. Segara Winotan dituduh berkhianat kepada raja, karena memberikan laporan yang tidak sebenarnya, segala kesalahan ditumpahkan kepadanya. Puncak keributan tersebut berupa penghunusan keris oleh Kebo Rubuh yang siap ditikamkan kepada Segara Wonotan, tetapi dengan cepat berhasil dicegah oleh Prabu Jaya Katuang. Pada saat itu datang Akuwu di Tuban, yang memberikan laporan bahwa tentara Tartar telah mendarat di daerah tersebut. Mereka merusak kota Tuban, rakyat banyak yang lari mengungsi.
Prabu Jayakatwang menyadari bahwa negara benar-benar dalam keadaan terancam. Pasukan harus segera dipersiapkan untuk menghadapi musuh yang akan datang. Untuk membendung tentara Tartar dan Majapahit, akhirnya diputuskan tentara Kediri akan dibagi dalam 3 pertahanan, yaitu Mahisa, Antaka, dan Bowong memimpin pertahanan di bagian utara. Prabu Jayakatwang ikut dalam pertahanan ini. Sagara Winotan dan Senapati Rangga Janur memimpin pertahanan di bagian timur. Kebo Mudarang dan Senapati Pangelet memimpin pertahanan bagian selatan. Prabu Jayakatwang sangat marah kepada Raden Wijaya, sehingga memutuskan menyerang musuh yang sedang bergerak. Tentara Kadiri menyerang Majapahit dari 3 jurusan, yaitu Front Utara, dipimpin oleh para Adipati dan Anjuru. Front Selatan dipimpin oleh Menteri Araraman, dan Front Timur dipimpin oleh prajurit yang langsung berhadapan dengan pasukan dari Majapahit. Namun semuanya dapat dipukul mundur oleh pasukan Majapahit dan Mongol. Pada bulan ketiga tahun 1293, setelah seluruh pasukan berkumpul di mulut Sungai Kalimas, penyerbuan ke kerajaan Kediri mulai dilancarkan. Kekuatan kerajaan Kediri di sungai tersebut dapat dilumpuhkan. Lebih dari 100 kapal berdekorasi kepala raksasa dapat disita, karena seluruh prajurit dan pejabat yang mempertahankannya melarikan diri untuk bergabung dengan pasukan induknya. Peperangan besar baru terjadi pada hari ke-15, bila dihitung semenjak pasukan Mongol mendarat dan membangun kekuatan di Muara Kalimas, di mana bala tentara gabungan Mongol dengan Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Kadiri. Kekalahan ini menyebabkan sisa pasukan kembali melarikan diri untuk berkumpul di Daha, ibu kota Kadiri. Pasukan Ike Mese, Kau Hesing, dan Raden Wijaya melakukan pengejaran dan berhasil memasuki Daha beberapa hari kemudian. Pada hari ke-19, terjadi peperangan yang sangat menentukan bagi kerajaan Kadiri. Ike Mese menyerang dari timur, Kau Hesing dari barat, Sihpi menyusuri sungai, sedangkan pasukan Raden Wijaya sebagai barisan belakang. Perang meletus tanggal 20 Maret tahun 1293 pagi. Kota Daha digempur 3 kali meskipun sudah dijaga 100.000 orang prajurit. Gabungan pasukan Cina dan Raden Wijaya berhasil membinasakan 5.000 tentara Daha. Dalam Kidung Panji Wijaya Krama Pupuh 7, Segara Winotan berhadapan dengan Ranggalawe di pertahanan bagian timur. Ranggalawe mengendarai kuda Andawesi, berhasil melompat ke dalam kereta Segara Winotan. Dalam pertempuran di atas kereta tersebut, Ranggalawe berhasil memotong leher Segara Winotan sampai tewas. Di bagian selatan, Ken Sora berhasil menangkap Kebo Mundarang di Lurah Trinipanti. Kebo Mundarang yang sudah tidak berdaya, berjanji untuk menyerahkan anak perempuannya kepada Ken Sora, namun Ken Sora tidak sudi mendengarnya. Dalam peperangan ini dikatakan bahwa pasukan Mongol menggunakan meriam, yang pada zaman itu masih tergolong langka di dunia. Terjadi 3 kali pertempuran besar antara kedua kekuatan yang berseteru ini, di keempat arah kota, dan dimenangkan oleh pihak para penyerbu. Pasukan Kadiri terpecah 2, sebagian menuju sungai dan tenggelam di sana, karena dihadang oleh orang-orang Mongol, sedang sebagian lagi sebanyak lebih kurang 5.000, dalam keadaan panik, akhirnya terbunuh, setelah bertempur dengan tentara gabungan Mongol Majapahit. Salah seorang anak Jayakatwang yang melarikan diri ke perbukitan di sekitar ibu kota, dapat ditangkap, dan ditawan oleh pasukan Kau Hesing berkekuatan 1.000 orang. Dengan kekuatan yang tinggal setengah, Jayakatwang mundur untuk berlindung di dalam benteng. Sore hari, menyadari bahwa ia tidak mungkin mempertahankan lagi di Daha, Jayakatwang keluar dari benteng dan menyerahkan diri untuk kemudian ditawan di benteng pertahan Ujung Galuh. Menurut para Raton dan Kidung Harsawijaya, Jayakatwang meninggal dunia di dalam penjara Ujung Galuh, setelah menyelesaikan sebuah karya sastra berjudul Kidung Wukir Polaman. Setelah Raja Jayakatwang kalah, Raden Wijaya mohon diri kembali ke Majapahit untuk menyiapkan upeti bagi Kaisar Kubilai Han. Kerajaan Kediri telah jatuh, Putri Gayatri kemudian diboyong kembali ke Majapahit. Agaknya timbul perselisihan antara Panglima Cina ini dengan Panglima-Panglima Tartar. Sihpi dan Ike Mese,
karena kedua orang panglima ini telah mengizinkan Wijaya kembali ke Majapahit. Kau Hesing tidak mempercayai Wijaya, maka ia mengejar dan meninggalkan Kediri dengan divisi dan pasukan pelopor yang dibawa pimpinannya. Majapahit menghalau tentara Tartar sebelum dimulai uraian tentang gerakan-gerakan operasi militer oleh Raden Wijaya terhadap kesatuan-kesatuan Tartar. Lebih dahulu kita berusaha mendapatkan gambaran mengenai keadaan, yaitu Medan, di mana kesatuan-kesatuan, baik dari Majapahit maupun dari Tartar. Keuntungan Majapahit adalah bahwa prajurit Majapahit lebih mengenal keadaan Medan yang bagi orang Tartar masih sangat asing. Medan berbukit-bukit dan sebagian besar tersusun oleh tanah keras atau bongkah-bongkah karang. Di sebelah timur sungai diperkirakan keadaan tanahnya masih lunak, bahkan banyak yang merupakan rawa-rawa, dan di dekat desa di sana-sini berupa tanah persawahan. Kalau ada jalan, tentu jalan-jalan ini tidak dikeraskan dengan diberi dasar batu. Baik di barat maupun di timur sungai, masih terdapat banyak hutan-hutan lebat. Betapa sukarnya daerah ini dilalui, apalagi oleh suatu kesatuan militer yang besar, dapat kita perkirakan dari waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak antara Pacekan sampai Kediri. Dalam kronik Cina, laporan Sipi menyebut, ia harus bertempur sepanjang kurang lebih 300 kali dari Kediri sampai ke kapal-kapalnya. Memang jarak antara Surabaya dan Kediri adalah kira-kira 130 km lewat jalan berbelok-belok. Kalau ditarik garis lempang, dari Surabaya sampai Kediri kira-kira jarak itu adalah kurang lebih 100 km. Jarak Majapahit Kediri, yang kira-kira 70 km itu, oleh kesatuan Tartar ditempuh dalam waktu 4 hari, tanggal 15 sampai 19 berjalan. Jadi tiap harinya hanya dapat menyelesaikan jarak kira-kira 17 km. Kalau sehari, selama 2 hari masih terang mereka dapat berjalan kira-kira 9 jam, maka tiap jam kiranya dapat diselesaikan 2 km. Maka dari sini, kita dapat membuat perkiraan, betapa beratnya keadaan Medan pada waktu itu. Kronik Cina menyebut, Wijaya pada hari kedua bulan keempat, diizinkan kembali ke Majapahit dengan pasukannya, disertai oleh 2 orang perwira Tartar, dan 200 orang prajurit, untuk menyiapkan persembahan bagi Kaisar Tartar, jadi 13 hari setelah Kediri menyerah. Tanggal 9 Mei ia berangkat, sampai di Majapahit tanggal 13 Mei. Dengan diam-diam Wijaya menyiapkan pasukan dan rakyatnya. Dalam kronik Cina disebutkan, bahwa Kau Hesing, yang sejak tanggal dikalahkannya Kediri, mengejar seorang pangeran yang lari ke pegunungan. Sekembalinya ke Kediri baru mengetahui bahwa Wijaya telah berangkat dengan izin Sihpi dan Ikemese. Tindakan rekan-rekannya ini tidak disetujui oleh Kau Hesing, agaknya timbullah perselisihan antara para pembesar ini. Diperkirakan Kau Hesing berada di pegunungan selama 2 minggu lebih, kita buat 16 hari. Maka ia diperkirakan kembali pada tanggal 14 Mei. Setelah mengumpulkan divisinya, ia segera mengejar Wijaya yang telah sempat menyiapkan pasukan di tempat-tempat pengadangan. Di dalam istana Majapahit, sekarang timbul kesulitan yang harus dihadapi Majapahit terhadap pasukan Tartar. Dalam Kidung Wijayakrama dikisahkan, bagaimana sikap yang harus diambil jika tentara Tartar menagih janji 2 orang putri Tumapel sebagai hadiah kepada Kaisar Tartar. Ketika Arya Wiraraja menanyakan hal tersebut, semuanya terdiam, tidak berani menjawab. Ken Sora mengemukakan pendapat bahwa tidak baik memungkiri janji yang telah disepakati. Kemudian Ranggalawe bersuara lantang sesuai dengan wataknya, "Jangan takut Sang Prabu, itu hanyalah soal kecil. Jika kita harus melawan kami bersedia mati sebagai pahlawan. Jika Paduka takut berperang tidaklah masih layak hidup di dunia." Ucapan Ranggalawe yang lantang tersebut membangkitkan semangat dan tekad semua yang hadir. Semua setuju dan bersedia mati untuk sang raja. Akhirnya utusan Tartar telah datang dengan 200 orang pengiring, lengkap dengan senjata dan menyerahkan surat untuk menagih janji. Setelah surat dibacakan, Sora memberitahukan bahwa orang Majapahit tidak akan mengingkari janji yang telah disepakati tersebut. Namun demikian, Putri Singhasari tersebut sangat miris kalau melihat senjata, karenanya putri bisa pingsan.
Oleh karena itu simpanlah baik-baik senjata kalian dalam bilik yang terkunci dan beritahukan kepada pasukan pengawal yang akan menjemput Tuan Putri untuk tidak membawa senjata. Utusan kemudian kembali membawa pesan Ken Sora kepada kepala pasukan. 300 orang Tartar kemudian datang menjemput Tuan Putri. Para pengawal dibawa masuk ke balai panjang untuk dijamu. Para wanitanya dibawa oleh Arya Wiraraja ke dalam istana. Ketika mereka sedang berpesta dengan serta-merta pasukan Majapahit menyerang mereka. Banyak di antara mereka yang terbunuh, yang selamat kemudian ditawan. Pada tanggal 19 April tahun 1293, Raden Wijaya kemudian menyerang tentara Mongol yang sedang berpesta di Daha dan Canggu. Penyerangan tersebut dari arah utara dan selatan. Kota Kediri telah dikepung. Sambil menangkis serangan dari arah selatan, mereka bergerak menuju arah utara, mendekati pantai tempat armadanya. Namun dari arah utara pun diserang juga sehingga tentara Tartar yang terdesak kemudian berbelok ke arah barat. Pasukan Tartar yang masih tersisa tidak menyadari bahwa Raden Wijaya akan bertindak demikian. Ike Mese memutuskan mundur setelah kehilangan 3.000 orang tentaranya. Betapa hebatnya serangan Wijaya ini dapat kita perkirakan dari laporan lain yang menyebutkan bahwa Sipi sampai terputus dari pasukan yang lain. Ini berarti bahwa daerah sepanjang jalan antara Kediri dan Ujung Galuh benar-benar dikuasai oleh pasukan dan rakyat desa Majapahit. Sipi yang meninggalkan Kediri, beberapa hari kemudian dan terputus dari pasukan yang lain terpaksa harus dengan bertempur membuka jalan menuju Pacekan dan Ujung Galuh yang dicapainya dengan susah payah. Untuk mencapai kapal-kapalnya di muara sungai, ia harus bertempur sepanjang jalan kira-kira 300 li, kira-kira 100 km. Ia kehilangan lebih dari 3.000 orang tewas dalam pertempuran ini. Ini dapat dibayangkan, bagaimana jalan pertempuran dan mengapa Sipi terpaksa harus menelan kekalahan. Kalau Kau Hesing yang memimpin divisi infanteri dengan pasukan perintisnya yang terlatih dapat mematahkan serangan Wijaya, maka pasukan berkuda Tartar yang berada dalam divisi Sipi merupakan makanan empuk bagi pasukan panah Majapahit. Belum lagi kalau kuda-kuda ini dipancing masuk rawa-rawa, maka orang-orang di atas kuda ini merupakan sasaran yang baik bagi anak panah Majapahit. 3.000 orang yang tewas ini, kira-kira sebagian besar adalah dari kavaleri. Sipi rupa-rupanya dengan tergesa-gesa masuk kapal, karena ia dikejar oleh pasukan Wijaya sampai dekat Pacekan, di Tegal Bobot Sari. Dari sini ia berlayar selama 68 hari kembali ke Cina dan mendarat di Cuanzhou. Kekalahan bala tentara Mongol oleh orang-orang Jawa hingga kini tetap dikenang dalam sejarah Cina. Sebelumnya mereka nyaris tidak pernah kalah di dalam peperangan melawan bangsa manapun di dunia. Selain di Jawa, pasukan Kublai Han juga pernah hancur saat akan menyerbu daratan Jepang. Akan tetapi kehancuran ini bukan disebabkan oleh kekuatan militer bangsa Jepang, melainkan oleh terpaan badai sangat kencang yang memporak-porandakan armada kapal kerajaan, dan membunuh hampir seluruh prajurit di atasnya. Ekspedisi Tartar meninggalkan Pulau Jawa. Setelah para panglima kembali berkumpul di Ujung Galuh, maka dalam perundingan diputuskan untuk kembali saja, karena tugas menghukum Raja Jawa telah selesai, dan tidak ada gunanya untuk meneruskan pertempuran, karena mereka tak mengenal keadaan medan, mereka dapat terpancing masuk rawa-rawa, di mana mereka tak bisa bergerak dan dengan mudah diserang oleh orang-orang Majapahit. Kiranya selain itu mereka juga memperhitungkan keadaan angin yang pada akhir bulan Mei biasanya sudah mulai meniup ke barat, angin timur, dengan tetap. Selama kira-kira 3 bulan, untuk bisa cepat sampai di Cina, mereka harus segera berangkat, kalau mereka tidak ingin menjumpai rintangan berupa taifun atau angin yang tidak menentu. Maka mereka dapat sampai di Cuanzhou setelah 68 hari meninggalkan Jawa. Juga kemungkinan kejangkitan wabah, mereka perhitungkan. Kalau mereka lebih lama berada di rawa-rawa di muara sungai ini, dikhawatirkan akan bertambahnya korban disebabkan oleh malaria dan penyakit lain. Maka diputuskan lebih baik kembali, daripada menderita lebih banyak kerugian, untuk menghindari kegagalan total, karena tidak mengenal medan, penyakit dan kehancuran oleh tifun di laut. Menjelang akhir bulan Maret, yaitu di hari ke-24,
seluruh pasukan Mongol kembali ke negara asalnya dengan membawa tawanan para bangsawan Singhasari ke Cina, beserta ribuan hadiah bagi kaisar. Sebelum berangkat mereka menghukum mati Jayakatwang dan anaknya, sebagai ungkapan rasa kesal atas pemberontakan Raden Wijaya. Kitab Pararaton memberikan keterangan yang kontradiktif. Disebutkan bahwa Jayakatwang bukan mati dibunuh orang-orang Mongol, melainkan oleh Raden Wijaya sendiri, tidak lama setelah ibu kota kerajaan Kadiri berhasil dihancurkan. Demikianlah tentara Tartar tidak sempat mengatur siasat, dan kehilangan begitu banyak tentaranya, akhirnya meninggalkan Jawa, tanggal 24 April tahun 1293, dengan membawa pulang lebih dari 100 orang tawanan, peta, daftar penduduk, surat bertulis emas dari Bali, dan barang berharga lainnya yang bernilai sekitar 500.000 tahil perak. Ternyata kegagalan Sipi menundukkan Jawa harus dibayar mahal olehnya. Ia menerima 17 kali cambukan atas perintah Kublai Han. Seluruh harta bendanya dirampas oleh kerajaan sebagai kompensasi atas peristiwa yang meredupkan kebesaran nama bangsa Mongol tersebut. Ia dipersalahkan atas tewasnya 3.000 lebih prajurit dalam ekspedisi menghukum Jawa tersebut. Selain itu, peristiwa ini mencoreng wajah Kublai Han, karena untuk kedua kalinya dipermalukan orang-orang Jawa setelah Raja Kartanegara melukai wajah Mengci. Namun, sebagai raja yang tahu menghargai kesatriaan, 3 tahun kemudian nama baik Sipi direhabilitasi, dan harta bendanya dikembalikan. Ia diberi hadiah jabatan tinggi dalam hierarki kerajaan dinasti Yuan yang dinikmatinya sampai meninggal dalam usia 86 tahun. Tentara Tartar meninggalkan Jawa setelah diserang oleh tentara Majapahit, setelah kekalahan tentara Mongol di Jawa. Karena siasat Raden Wijaya, Kubilai Han tidak mengirimkan pasukan lagi ke Asia Tenggara. Hal tersebut dikarenakan dinasti Yuan sedang konsentrasi di dalam negeri, termasuk membangun ibu kota Han Balik. Pembangunan ibu kota Han Balik ini, yang membuat Mongol menjadi berubah, ada yang mengatakan menjadi lemah, karena asalnya Mongol adalah suku pengembara. Pada tahun 1297, Raden Wijaya mengirim utusan ke Beijing untuk berdamai. Kubilai Han senang, dan tidak lagi menuntut Raja Jawa datang ke Beijing. Akhirnya, cita-cita Raden Wijaya untuk menjatuhkan Daha, dan membalas sakit hatinya kepada Jayakatwang, dapat diwujudkan dengan memanfaatkan tentara Tartar. Raden Wijaya kemudian memproklamirkan berdirinya sebuah kerajaan baru yang dinamakan Majapahit. Raja-Raja Majapahit. Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit tahun 1293, setelah berhasil mengalahkan Prabu Jayakatwang dari kerajaan Kadiri, dan berhasil memukul mundur pasukan Mongol dari tanah Jawa. Untuk menggambarkan bagaimana pemerintahan Majapahit pada zaman pemerintahan Raden Wijaya, dan raja-raja selanjutnya, berikut akan diutarakan terlebih dahulu nama raja-raja yang memerintah dari tahun berdirinya Majapahit, sampai berakhirnya kerajaan tersebut, yang ditandai dengan tahun Candra Sengkala, yaitu Sirno Ilang Kertaning Bumi. 1. Raden Wijaya, bergelar Kertarajasa Jayawardana 1293 sampai dengan 1309. 2. Kalagamet, bergelar Sri Jayanegara 1309 sampai dengan 1328. 3. Sri Gitarja, bergelar Tribuwana Wijaya Tunggadewi 1328 sampai dengan 1350. 4. Hayam Wuruk, bergelar Sri Rajasanagara 1350 sampai dengan 1389. 5. Wikramawardana 1389 sampai dengan 1429. 6. Suhita 1429 sampai dengan 1447. 7. Kertawijaya, bergelar Brawijaya I, tahun 1447 sampai dengan 1451. 8. Raja Sawardana, bergelar Brawijaya II, tahun 1451 sampai dengan 1453. 9. Purwawisesa atau Giri Sawardana, bergelar Brawijaya III,
tahun 1456 sampai dengan 1466. 10. Pandanalas, atau Suraprabawa, bergelar Brawijaya IV, tahun 1466 sampai dengan 1468. 11. Kertabumi, bergelar Brawijaya V, tahun 1468 sampai dengan 1478. 12. Girindrawardana, bergelar Brawijaya VI, tahun 1478 sampai dengan 1498. 13. Hudara, bergelar Brawijaya VII, tahun 1498 sampai dengan 1518. Perhatikan bahwa terdapat periode kekosongan antara pemerintahan Raja Sawardana, penguasa ke-8, dan Giri Sawardana, yang mungkin diakibatkan oleh krisis suksesi, yang memecahkan keluarga kerajaan Majapahit menjadi dua kelompok. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan lainnya, tetap di channel Kitab Mawas Diri.